Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Kita akan membahas terkait seputar program pengungkapan sukarela yang dimana saat ini tinggal 14 hari lagi menuju berakhirnya periode program pengungkapan sukarela ini. Nah, untuk itu kita akan membahas 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang program pengungkapan sukarela. Seperti apa dan apa jawabannya? Kita simak video ini sampai selesai. Pertanyaan pertama, bagaimana mendapatkan formulir untuk ikut PPS? Yang pertama, kita harus login ke DJP online, kemudian kita pilih menu layanan, kemudian kita pilih menu program pengungkapan sukarela. Setelah itu, kita pilih jenis kebijakan. Jadi kita mau ikut kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kebijakan 1 itu untuk harta yang dari 2015 ke bawah, kemudian untuk kebijakan 2, harta dari 2016 sampai dengan 2020. Nah, ketika kita pilih kebijakan 1 atau kebijakan 2, maka form SPPH PPS akan terunduh secara otomatis dan siap untuk kita gunakan. Untuk itu ada catatan penting yang perlu diperhatikan. Dalam menggunakan formulir SPPH PPS ini, kita menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader DC ya. Nah, untuk pengguna Windows sebaiknya menggunakan yang versi 32 bit supaya bisa berjalan dengan baik dalam penggunaannya. Kemudian selanjutnya, informasi apa saja yang harus saya isi dalam form tersebut. Terdapat 3 bagian utama yang harus diisi, antara lainnya rincian harta bersih, kemudian daftar hutang, dan surat pemberitahuan pengungkapan harta. Rincian harta bersih ini mencakup harta bersih yang akan kita ungkap dalam program PPS tersebut. Kemudian daftar hutang merupakan daftar hutang yang berkaitan dengan harta bersih yang akan kita ungkap di PPS. Kemudian, surat pemberitahuan pengungkapan harta memuat terkait jumlah harta bersih hutang yang akan kita ungkap dalam program pengungkapan sukarela beserta dengan PPh final yang akan kita bayar dalam program pengungkapan sukarela tersebut. Selanjutnya, bagaimana jika harta bukan atas nama saya? Apakah bisa ikut PPS? Jawabannya adalah bisa. Jadi wajib pajak dapat mengungkapkan harta yang dimiliki dan atau dikuasai dalam program pengungkapan sukarela meskipun harta tersebut masih atas nama orang lain. Dengan cara wajib pajak peserta PPS mengisi data kepemilikan harta di kolom informasi kepemilikan harta yang terdapat pada lampiran SPPH. Jadi apakah itu hartanya milik sendiri atau milik orang lain, silakan diisi di dalam kolom tersebut. Selanjutnya, apakah semua kolom dalam formulir wajib diisi? Jawabannya adalah tidak. Jadi wajib pajak harus mengisi formulir yang disediakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya wajib pajak tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan harta bersih yang akan diungkap, maka daftar hutangnya tidak perlu diisi seperti itu. Selanjutnya, apakah wajib melampirkan dokumen pendukung? Jawabannya adalah tidak. Jadi wajib pajak tidak perlu mengunggah bukti pendukung terkait dengan harta atau hutang yang diungkap. Namun cukup mencantumkan saja nomornya. Misalnya kalau tanah, berarti nomor sertifikatnya, kemudian jenis dokumennya apa, berarti sertifikat hak milik, kemudian keterangan dokumen apa. Nah, itu diisi di dalam lampiran formulir SPPH. Catatan penting untuk proses pengisiannya mengacu pada PMK 196 garis miring PMK 03 garis miring 2021. Bisa dilihat di sana untuk petunjuk teknisnya. Kemudian selanjutnya
Apabila saya telah mengunggah e-form SPPH dan sedang membuat kode billing, ternyata SPPH saya salah. Apa yang dapat saya lakukan? Yang dapat wajib pajak lakukan adalah SPPH yang telah diunggah itu bisa diedit. Jadi, wajib pajak dapat mengeditnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun sebelum itu, dipastikan terlebih dahulu bahwa SPPH yang lama sudah berhasil dihapus. Nanti setelah diedit SPPH sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang tadi katanya salah misalnya, kemudian diunggah kembali, maka sudah bisa digunakan kembali sesuai dengan yang sebenarnya dan bisa dibuat kode billing kembali sesuai dengan yang sebenarnya. Selanjutnya, apakah alamat email dan nomor telepon genggam untuk kode verifikasi harus sama dengan data yang ada di DJP? Jawabannya adalah iya atau ya. Dikarenakan ketika kita melaporkan PPS dan kita meminta kode verifikasi, maka PPS mengambil data dari alamat email dan nomor telepon genggam yang didaftarkan di laman DJP. Jadi, kode verifikasi kita atau token kita untuk proses pelaporan PPS ini atau SPPH PPS-nya kita itu akan dikirim melalui email dan nomor telepon yang terdaftar di dalam DJP online. Jadi pastikan email kita masih bisa kita akses, kemudian nomor telepon kita masih ada dalam genggaman kita atau masih aktif seperti itu. Selanjutnya, apakah token akan berubah jika diminta lebih dari satu kali? Jawabannya adalah tidak. Jadi sepanjang kita belum mengsubmit SPPH-nya kita, maka tokennya tidak berubah. Jadi tokennya akan sama seperti itu. Selanjutnya, apakah ada batasan karakter untuk mengisi formulir? Jawabannya adalah jumlah karakter maksimal yang dapat diinput dalam setiap kolom formulir SPPH itu bervariasi. Jadi, yang perlu diperhatikan karakter spesial tidak dapat digunakan dalam menginput e-form PPS. Jadi karakter spesial itu tidak bisa kita gunakan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana pengisian kolom tanda tangan pada formulir? Jawabannya adalah tidak perlu diisi. Jadi, kolom tanda tangan yang ada pada formulir SPPH-nya kita itu tidak perlu diisi atau tidak perlu kita tanda tangani. Sepanjang tidak ada masalah yang menyebabkan kita untuk tidak bisa melaporkan SPPH secara online. Jadi, kalau misalnya bisa dilaporkan secara online, maka tidak perlu diisi atau tidak perlu ditandatangani. Seperti itu. Demikian 10 pertanyaan dan jawabannya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat dan perlu diingat tinggal 14 hari lagi berakhirnya periode program pengungkapan sukarela. Untuk itu segera ikut bagi yang mau ikut dan segera manfaatkan bagi yang mau memanfaatkannya supaya apa? Tidak ketinggalan dan setiap manfaat dari PPS ini dapat Anda nikmati dan semoga perpajakan kalian bisa lebih patuh lagi setelah mengikuti program pengungkapan sukarela ini.